katsirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu. Banyak orang yang mendalam pemahaman agamanya, tentu sumbernya Quran. Qalilun qurra'uhu, padahal sedikit pembaca Qur'annya. Wong melarat, orang ngaku-ngaku melarat, walaupun dinai diterima. Jadi dia kalau dikasih diterima, tapi tidak menampakkan kemiskinannya, karena paham agama. Peringatannya jangan berhenti di situ. Peringatannya itu harus lebih mendalam. Bagaimana nuzulnya Al-Quran dari Nabi Muhammad ke dalam dada kita menuju pengamalan sehari-hari. Itu yang namanya nuzul. Pernahkah kita memperingati kapan Al-Quran nuzul dalam dada kita? Kapan Al-Quran nuzul dalam setiap ucapan dan perbuatan kita? Kue nuzul Al-Quran sing temenan gue. Kue tema tau ngarep. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk, tapi yang beliau sudah tua. Dan Abdullah bin Mas'ud ini banyak melihatkan hadis, karena memang ya hidupnya bersama Rasulullah. Dan beliau termasuk orang yang hidupnya umurnya agak panjang, di samping Abu Sa'id Al-Khudri. Halo? Oke, ceritanya ini pada menang baik ini. Ya. Nyambung orang sih ya? Halo? Ya nyambung lah. Cuma ini orang Kebarongan itu orangnya tawatu. Jadi menang-menang tapi jangan ngerti. Ditakoni orang jawab, kowe wedi mbok riya itu ya. Begitu. Makanya beliau ini banyak karena menjadi tokoh senior pada masa pasca wafatnya Rasulullah, beliau termasuk banyak yang jadi rujukan, dimintai nasihat. Ya, maka annahu qala li rajulin, Ibnu Mas'ud ini berkata kepada seseorang, tidak disebut orangnya siapa. Apa nasihat Ibnu Mas'ud? Yang ini sambungannya dengan yang tadi. Sambungannya dengan yang saya tadi jelaskan, bahwa termasuk meninggalkan Al-Quran orang yang apa Pak? Yang tidak mau memikirkan dan merenungi isinya, kan gitu ya. Nah, apa katanya? Innaka fi zaman, kau sekarang hidup di zamannya. Maksudnya kepada laki-laki itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kau sekarang hidup di zamannya. Katsirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu. Banyak orang yang mendalam pemahaman agamanya, tentu sumbernya Quran. Qalilun qurra'uhu, padahal sedikit pembaca Qur'annya. Jadi zaman dulu itu kan orang yang bisa baca tulisan itu langka Pak. Kebanyakan orang buta huruf. Herannya orang buta huruf tapi paham Al-Quran, hafal Quran. Mufti Arab Saudi yang dulu, Syekh bin Baz, itu kan orangnya buta Pak, tapi hafal Quran, hafal hadis ribuan. Makanya jadi mufti. Buta loh Pak. Lho kudune sing mendelok kan hafal 30 juz ya. Kudune sing mendelok kan tapi tuh. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, engkau sekarang hidup di zamannya siapa? Sahabat, kan gitu ya. Sahabat-sahabat masih banyak yang hidup. Yang zaman itu banyak orang mendalam pemahaman agama, sekalipun sedikit orang yang bisa baca Al-Quran. Kan dulu itu yang bisa baca Al-Quran hanya kalangan elit dari subetnis Bani Umayyah. Jadi yang pinter-pinter baca tulis itu Bani Umayyah waktu itu. Yang lain-lainnya itu nggak begitu pinter Pak. Dan tulisannya masih sederhana, si gundul ceprul, boro-boro harokat, titik berungana. Jadi si kayak sandi rumput. Makanya kalau dalam kisah-kisah Arab jahiliyah itu kesalahpahaman baca surat kadang terjadi. Tulisan faktul dengan fakbal itu sama kan, nek orang anak titik kayak. Maka kadang-kadang salah paham. Maksudnya terimalah utusanku ini, malah bunuhlah. Karena
Kebanyakan sing bisa maca temenan ya sing nulis dewek gitu. Makanya mereka kalau ngirim surat sambil mengutus orang untuk menjelaskan isinya. Rata-rata begitu. Ya. Jadi begitu, Pak. Terus belum selesai itu lanjutannya. Tuhfadu fihi hududul Qur'an wa tudayya'u hurufuh. Dijaga betul pada masa itu hukum-hukum Al-Qur'an wa tudayya'u hurufuh. Tapi masih diabaikan huruf-hurufnya. Jadi Al-Quran itu penulisannya belum mendapatkan perhatian serius. Al-Quran itu menjadi seperti sekarang ini, Pak, lengkap dengan harokat, titik, ada apa namanya? Ada basmalah setiap batas surat, terus ada apa istilahnya? Ada asyar per 10 ayat gitu, ada rubuh gitu. Itu kan 3 abad setelah Rasulullah wafat. Ini sempurna Al-Quran tahun 285 Hijriah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang menunjuk Abdul Aswad Ad-Duali sebagai salah satu tim penyempurna tulisan Al-Quran, karena Al-Quran akan dibaca oleh orang-orang di luar Arab yang tidak bisa berbahasa Arab, maka harus disandangi, diharokati. Itu pada tahun 285 Hijriah. Rasulullah wafat tahun berapa? 10. Lama sekali. Jadi perkembangan tulisan Al-Quran seperti ini butuh waktu hampir 300 tahun. Jadi agak diabaikan tulisannya, tapi hukumnya, kandungannya, lafadznya, maknanya dipahami betul sama masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Kata Ibnu Mas'ud, katsirun may yu'ti qalilun may yas'al. Banyak yang bisa memberi, sedikit yang bertanya, sedikit yang meminta. Saya baca syarahnya itu di online, maksudnya 2. Ya karena orang sadar, maka banyak yang memberikan zakat gitu. Jadi kasarannya orang dijaluk ngenei gitu, Pak. Orang kayak siki ya, dijaluk barang ngenei. Wong kumet kucing bedidil bakhil medit budil. Ya orang baruan gitu. Ya kan? Kalau dulu karena kesadaran cari. Bahkan kan terkenal kisah pada zaman siapa? Khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz ya. Yang Baitul Mal tampil itu kebingungan mencari orang miskin. Karena wong miskinnya pada perwira, wong melarat, orang ngaku-ngaku melarat, walaupun diterima. Jadi dia kalau dikasih diterima, tapi tidak menampakkan kemiskinannya. Karena paham agama, itu namanya iffah. Apa? Iffah. Ya, wal yasta'fif itu kan maksudnya perwira. Butuh orang jaluk-jaluk, tapi nek dinai gelem. Nek siki kan ora. Itu lagi mampu benjaluk-jaluk apa maling orang mampu. Sekarang kan orang isin antri BLT biar punya nyekel HP, antri BLT nyekel HP, update status maning. Jangan antri ini suwe temen. Ya ada sing komen antri apa sih BLT lo, antri BLT kan itu update status. Penang kanan ke barongan atau orang barongan tuh wongnya perwira bang. Kadang-kadang dini be orang gelem, gelem nolak maksudnya. Nah saya begini Bapak Ibu ya. Jadi begitu. Makna yang kedua, banyak yang bisa memberi ilmu, sedikit yang bertanya. Ya karena memang masyarakatnya sudah betul-betul memahami Quran, budaya ilmunya baik, ya ini sedikit yang bertanya. Gitu. Terus ciri-cirinya apa? Yutiluna fihi shalah wa yuksiruna khutbah. Pada masa itu sholatnya panjang, ceramahnya pendek. Saya pernah baca ya artikel dianalisis khutbah Rasulullah itu rata-rata 1/4 jam yang paling panjang. Jadi kalau sholat Jumat itu khutbah 1/4 jam, sholatnya 1/4 jam ya. Nek dhewe kan ora khutbah 30 menit, sholatnya 3 menit. Soalnya nggak dawa pada waktu maning sih kayak mau kan? Itu loh. Jadi panjang apanya? Sholatnya, pendek khutbahnya. Yubadduna a'malahum qabla ahwaihim. Mereka lebih mendahulukan amalan mereka daripada hawa nafsunya. Para sahabat itu kan terkenal, mereka belum mau menerima pelajaran Quran lagi kalau ajaran yang ini belum mereka pahami dan belum mereka amalkan. Beda sama orang sekarang nanti ini yang kedua belum selesai. Wa sayati 'ala zaman, kata Ibnu Mas'ud,
akan datang pada manusia suatu zaman itu yang tadi dibalik kabeh. Ya dengan kalau nggak percaya dicek di kitab Muwatta, kitab An-Nida Lis-Shalah nomor 379 hadisnya. Silakan boleh dicek. Dan sekarang bisa dicek pakai apa? Pakai online. Ketik aja. Pakai tulisan Arab tuh. Ketik apa? Kitab An-Nida Lis-Shalah fi Al-Muwatta. Al-Hadis rakam 379. Ketemu itu, keluar hadis itu. Itu bukan ya, maksudnya bukan hadis ya, tapi athar. Gitu. Kalau memang pengertian hadis itu hanya yang marfu, gitu. Padahal kan bisa marfu, bisa maktu, bisa. Kemudian sayati alana zaman akan datang pada manusia suatu masa yang tadi dibalik semua, Pak. Katsirul qurra'uhu qalilul fuqaha'uhu. Banyak yang bisa baca Al-Qur'an tapi sedikit yang memahami mendalam. Jadi cintai maca Quran ku akeh. Bahkan sing boleh maca Quran, Bu. Kemarin saya kaget, Pak, di sebuah grup itu dimulai nyong. Di sebuah grup soalnya mantan elek. Apik nyong. Dene kasar temu ki halus. Jadi di sebuah grup ada yang ngupload Syekh siapa hatam Quran dalam 7 jam. Begitu saya buka YouTube-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya pantas 7 jam. Tapi kan itu enggak tartil. Tapi sudah. Dan saya lihat komennya itu ada 5.000 semuanya memuji. Saya cuma ngelus dada. Coba buka dalam riwayat-riwayat. Para sahabat yang fakih-fakih aja itu paling cepat menyelesaikan 30 juz dalam 3 hari. Halo? Nek dewek sih 3 tahun. Kowe be akeh sing diloncati pura-pura kelalen wingi sih tekan dia lalu sing akeh bae. Itu para sahabat rata-rata 3 hari itu aja udah jos banget. Ini 7 jam, Pak. Ya, jadi kita ini sekarang berbangga-bangga dengan itu, berbangga-bangga banyaknya khatam gitu. Kita lupa dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Nun sewu nggih, Pak, bukan apa-apa. Tadi kan disebutkan, termasuk yang meninggalkan Al-Quran yang apa? Tidak mau merenungi, mempelajari isinya nggih, Pak. Sementara kita hanya suka membaca-baca tok. Jangan berhenti di bacaan. Orang membaca betul utamanya dapat pahala tiap huruf, betul nggak? Tapi dapat petunjuk nggak? Tidak, petunjuknya ada dalam maknanya. Adapun orang membaca per huruf dapat pahala itu sebagai reward, motivasi supaya sregep sinau. Tapi jangan berhenti di bacaannya. Itulah kelemahan kita. Fokus pada lafadznya. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud. Tuhfadu fihi huruful Quran wa tudayyu hududuh katanya. Yang dijaga itu hanya huruf-hurufnya, tapi diabaikan maknanya. Merasa bangga dengan sekedar membaca pahala kuis akeh. Pahala itu gampang banget hilang. Kita mau pahalanya akeh kayak apa? Hilang semua gara-gara syirik. Betul nggak? Gara-gara syirik. Kena sakit nggak sabar mlebu dukun. Hilang itu pahalanya. Kalau syirik besar hilang semua. Kalau syirik kecil hilang pahala yang bersama dicampurinya. Amalhum karomadin istadad bihirri. Perbuatan mereka malamalnya seperti debu yang berterbangan ditiup angin. Gampang hilang. Apalagi hadis orang yang bangkrut. Ya kan? Halo? Orang yang sholat, zakat, puasa itu bisa bangkrut. Kok bisa? Bisa. Sholat 5 menit ngerasani wong setengah jam. Tekor lah. Multi level marketing maning. Lha siki ngrasani wong mari wong telu. Wong telu cerita mani ming wong 5. Wong 5 masing-masing cerita wong kan downline. Dia dapat bonus. Ini derajat dosanya itu nanti dari silver naik ke gold diamond. Itu bisa dapat apa? Kalau sekarang orang naik diamond itu dalam LML ya, MLM itu bisa dapat hadiah wisata kemana? Iya. Nah ini kalau bonusnya bonus dosa gimana? Sekalipun dosa jariah itu perdebatan para ulama.
Karena wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tetapi kan hadis riwayat Muslim menjelaskan wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila bihi min ghairi an yu'sam min azlim syai'a. Barang siapa membudayakan, menyebarkan, membiasakan sesuatu yang buruk, dia akan dapat dosa mengajarkan, membiasakan itu, dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya sedikit pun. Saya punya pengalaman Pak waktu di Mesir. Saya sudah mengenal istilah ruqyah itu waktu di Mesir. Yang bikin kaget itu apa? Ada teman yang kerasukan di ruqyah. Yang kerasukan itu guyu-guyu tok karo ngomong bacaanmu salah iku kok. Aku mbek mikir, oh ke setan Arab dia pancen. Loh setan di Arab kan terbiasa dengar bahasa Arab. Paham enggak? Apalagi kalau di Mesir kan negara 1000 menara. Hampir setiap menara di waktu-waktu tertentu melantunkan ayat Quran. Ya setannya wis kebal lah, wis biasa gitu loh. Jadi ketika dibacakan ayat Qurannya, deleng-deleng sing maca sapa, sing maca pelo ya, guyu tok setannya. Salah satu ayat yang berada nyelempit di tengah, tapi kita kok bela-belain menghafalnya ayat apa? Kursi, betul nggak? Ayat kursi kan? Pertanyaan saya, apa motivasinya kita bela-belain menghafal ayat itu? Tujuan menghafal ayat itu rata-rata apa? Ngusir setan, boh. Jadi anti pelet, ngusir setan. Sekarang yang baca itu paham maknanya enggak? Meyakini betul kandungan ayat itu enggak? Nek ora kira-kira nek diwacana setannya ngiwi-ngiwi apa kabur? Jangan-jangan ngiwi-ngiwi apa maning ketemu setan Arab mau. Sing maca ora ngerti. Dan saya pernah bertanya, Pak. Saya ya ini alhamdulillah barokah ilmu dari Kebarongan ya. Barokah ilmu dari Kebarongan saya bisa ceramah sampai ke Kalimantan, sampai ke Palembang, sampai keluar Jawa. Kalau Bali Masjid ke Bres, Wonosobo sampai ya sudah pernah semua lah. Itu saya pernah, biasanya kan kalau saya ngisi di kampung gitu, biasanya saya ditransitkan di rumah orang yang paling kaya di kampung itu, kan itu Pak. Terus ketika saya transit, itu orangnya memang kaya Pak, tapi kelihatan lah kalau agamanya kurang, kelihatan keton kan. Tapi karena kaya saya ditransitkan situ. Di ruang tamunya itu ada kaligrafi besar bagus Pak. Saya ngetes, Pak itu kaligrafinya bagus loh. Itu surat apa ya? Tahu nggak jawabannya tuan rumahnya? Kata yang jual sih ayat kursi Ustaz. Loh kok kata yang jual loh, jadi kan saya belum bisa baca Quran Ustaz gitu. Ya terus ini dipajang buat apa? Ya buat tolak bala. Ini guyu tok. Kepriwe setan kabur nek dipasang iku sing duwe ora paham kok. Betul enggak? Iya. Dan kita itu kadang-kadang memperlakukan ayat Quran juga enggak tepat sebagai apa? Sebagai sebagai hiasan. Bahkan sebagian ulama kan tidak membolehkan itu. Karena dikhawatirkan jadi raja. Kan ada dua pendapat besar itu tentang makna apa? Inna ruqa wa tilawalah wa tamaim. Ya namanya tamaim itu sebagian membolehkan tamaim dengan ayat Quran karena barokahnya. Sebagian tidak membolehkan karena nanti tawakalnya bukan kepada Allah tapi kepada rajahnya itu. Gitu. Kita ini lebih fokus ngurusi hurufnya tapi melupakan apa? Dan kita termasuk kalau begitu terus nggak berubah-ubah, dengan itulah kita diadukan kepada Allah oleh Rasulullah SAW. Lanjutannya apa? Wa tarkul amal bihi wa imtithali awamirihi wa sinabi zawajirihi min tarkihi. Tidak mau mengamalkannya, melakukan perintahnya, menjauhi apa? Larangannya, termasuk dianggap meninggalkan Al-Qur'an. Dan yang terakhir, yang kelima, wal adul anhu ila ghairihi min lahwin au kalamin au ghina'in au syi'rin au tariqatin ma'khudatin min ghairihi fahadi min hijrani. Masya Allah. Merimbok. Berpaling dari Al-Quran kepada permainan, ucapan-ucapan, syair-syair, lagu-lagu, atau isme-isme yang bertentangan dengan Al-Quran, maka termasuk meninggalkan Al-Quran.
Jadi kalau lebih suka dengerin lagu, apalagi anak-anak sekarang, hobinya apa? Dengerin musik. Astagfirullah. Ya dengerin musik ya, tapi jangan jadi hobi lah. Bahkan hidupku tidak ada hidup tanpa no life without musik. Astagfirullah. Kayak ini hubungannya bocah nom sing nulisnya no life without Quran. Apa Quran is my? Wah, jarang, rata-rata musik is my way, musik is my. Waduh, kepriwe sih gitu. Padahal jelas berpaling kepada selain Al-Quran itu sudah dianggap meninggalkan Al-Quran. Disinilah matching dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 817. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat lantaran Al-Quran ini derajat suatu kaum dan menjatuhkan kaum yang lain dengan Al-Quran itu juga. Siapa yang diangkat oleh Allah derajatnya? Yang mau membacanya, belajar. Nah, sebagai penutup Pak Nun Sewu nggih, sebelum nanti saya lanjut, cukup lah jam berapa sih? Saya kan masih jauh Pak. Sampai rumah beres-beres rumah di sini sampai turu. Saya besok pagi jam 5 ada pengajian online. Jam 5:15 saya punya kelompok pengajian namanya Ngapak, ngaji Ahad pagi. Sudah 1 tahun lebih. Jamaahnya alhamdulillah sudah 1000, cuma yang ikut online sekitar 400-an. Ini tim saya ada di sini, Mas Adil. Mas Adil ini orang Kebarongan, tim saya. Ini seminggu sekali datang ke pondok saya. Ini Mas Adil. Ini masih saudaranya Pak Eman. Allah yarham. Rumahnya di kana Masjid Lor Gili. Ini lulusan Amikom, ahli IT. Dia lagi dimanfaatkan Kebarongan, bagus ini. Saya kalau bikin flyer video-video ini Mas Adil itu sehingga dia mau ngekek sing tutupan isinnya. Dan itu masih jomblo Mas. Wongnya ganteng, putih, dhuwur tapi si jomblo. Tapi insyaallah ya, segera menikah. Ya. Itu Mas Adil ya. Itu. Besok jam 5 pagi saya masih ada pengajian, biasanya 2 jam setengah sampai setengah 8 karena ada tanya jawab. Coba. Halo. Ini, saya nanya, tolong dijawab. Apakah semua umat Islam punya Al-Quran? Belum tentu. Ini orang yakin ngomong punya. Contoh nih. Misalkan rumahnya Pak Fulan. Di rumahnya ada 7 orang. Benarkah di rumahnya ada 7 Al-Quran? Jangan-jangan semua isinya itu Qurannya si jitok. Biar stempel masjid Jami' Teleng. Jebulanan lu gawa kang masjid digawa Bali. Mulane Quran masjid pada entong ini paling ndi. Untung orang gue mas kawin sisan gue. Loh saya pernah Pak bertamu di sebuah rumah, megang Quran tak buka karena stempel masjid. Tak takoni Pak, iya itu kemarin saya baca-baca lupa bawa sampai rumah. Orang dibalik nama ini. Tidak semua Quran, tidak semua umat Islam punya. Sepira sih larangnya Quran. Kalau Quran yang kayak gini ini paling 40.000 loh. Sementara kita ini sekali bakso sekarang 15.000. Gimana? Ini Quran ini cuma 40.000. Yang terjemahan paling yang bagus saja itu sekitar 150-200.000. Sementara kalau untuk pulsa HP kuota kita boleh. Padahal kita nggak produktif, enggak ngabisin kuota ngapain? Kadang-kadang nonton YouTube sing orang genah. Hanya hiburan-hiburan tok, ngabisin kuota banyak. Lah Quran ini padahal kalau kita duitnya digunakan beli Quran kan kebaikan. Kedua, apakah semua orang yang punya Quran bisa membaca Quran? Belum tentu. Apakah yang bisa membaca Quran tahu isinya? Belum tentu. Apakah yang tahu isinya tahu tafsirnya? Belum. Apakah yang tahu tafsirnya pasti mengamalkan? Belum tentu. Apakah yang mengamalkan mau mendakwahkan? Waduh. Entong dah diadukan sama Rasulullah kepada Allah. Maka tadi saya bilang syukur itu fatah. Kita ini nggak mensyukuri Quran karena nggak terbuka pikiran dan hatinya untuk betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai dustur, sebagai way of life, sebagai pandangan hidup. Tapi kita hanya sering menjadikan Al-Quran sebagai mantra-mantra pengusir setan dan jin saja. Halo? Betul betul? Iya.
Padahal makna syukur yang kedua apa? Adharahu, menampakkannya. Dalam pengertian syukur dengan turunnya Al-Quran, menampakkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, jangan disembunyikan. Adharahu. Yang ketiga apa? Kasyafa, mengungkap, menyingkap. Itu makna syukur. Boleh dicek di kamus bahasa Arab itu. Jadi mengungkap kandungan-kandungan tersembunyi dari Al-Quran. Menurut Prof. Wahbah Zuhaili, ayat-ayat tentang ibadah di dalam Al-Quran itu hanya 500-an. Padahal ayat Quran itu 6.000. Yang lainnya bicara apa? Itu bicara kehidupan luar biasa. Cuma kita khawatir menyentuh itu dianggap bicara Al-Quran dengan hawa nafsunya. Padahal isyaratnya jelas. Saya tanya anak saya ini, belum lama saya nggak sengaja buka YouTube tentang mu'alaf-mu'alaf yang masuk Islam. Salah satu pengakuan mu'alaf, dia itu masuk Islam awalnya pengen mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Maka dia cari ayat-ayat yang keton nyeleneh. Seperti ayat dua lautan yang berbeda warna ketemu tapi tidak nyampur gitu kan. Dia contengin siji. Keloro tentang api yang berada di dasar lautan, contengi loro. Ke Islam orang masuk akal, diana geni nang dasar lautan. Diana banyu nang laut ke tidak mencampur. Ini saya dapat kuncinya nih untuk menjatuhkan Islam. Ternyata Allah memberi petunjuk. Pas dia browsing buka YouTube, dilala qadarullah, YouTube yang dia buka tentang penjelasan itu. Dan di situ ada videonya bagaimana dua laut yang berbeda itu bertemu tapi tidak nyampur. Terus ketemu juga yang video dari Jepang, bagaimana penyelam Jepang ke dasar laut nemu api di dasar lautan yang nggak mati, nyala. Dia mikir, ya, akhirnya dia masuk Islam. Yo dhewek yo ora tekan ngono, wong karang Al-Fatihah langsung kul a'udzu birabbin nas. Langsung dolanan setan. Halo? Yo ora tekan. Saya pernah ngundang Irena Handono. Irena Handono itu mantan Laskar Maryam. Dan dia termasuk penggerak mu'alaf itu. Dia itu tadinya dikader untuk menjatuhkan Islam. Dia sekolah di sekolah teologi. Pendetanya ngasih tugas cari kelemahan Quran. Akhirnya dia beli Quran yang terjemah. Dan karena dia nggak tahu bukanya bukan dari kanan tapi dari kiri. Sehingga yang pertama adalah surat An-Nas, keloro surat Al-Ikhlas kan. Disitulah dia takjub. Begitu baca Al-Ikhlas, dia menemukan konsep ketuhanan yang benar. Karena dia menganggap Trinitas itu lucu. Karena ketika diajar oleh pendetanya, kata dia, pendetanya mengatakan, pendetanya nggak bisa segitiga pak. Setelah nggak bisa segitiga, pendetanya tanya sama Irena dan teman-temannya, ini berapa sudut? 3. Tapi 3 sudut ini dalam satu apa? Segitiga. Itulah Trinitas. 3 dalam yang satu. Nah Irena gue terima maju mengarep gawe segi 4. Ini berapa sudutnya? 4. Dalam apa? 1. Berarti ya bisa 4 nitas. Dia mulai ragu itu dan dia domelin sama pendetanya, sama gurunya. Akhirnya dia baca-baca terus kaget. Ini konsep ketuhanan. Ini ketuhanan yang benar itu apa? Allahu ahad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa ketuhanan yang benar itu konsepnya harus ahad, absolut, lam yalid walam yulad, distinct, unik, berbeda dengan yang kan unik karena tidak beranak tidak beranakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berbeda dengan lainnya, distinct. Jadi kalau tidak absolut, tidak unik, tidak distinct, bukan Tuhan. Itu. Akhirnya dia terus, oh inilah Islam ajaran yang benar. Oh kita kan nggak sampai segitu pak. Kita hanya Al-Quran itu hanya dirapal sebagai bacaan dalam sholat saja. Ya itu iya, itu wajib harus, tapi jangan berhenti di situ. Makanya kenapa sholat kita sering tidak khusyuk? Karena tidak tahu bacaan yang dibaca, betul nggak? Betul nggak? Kenapa orang kadang imam Masjidil Haram sampai nangis? Karena yang dibaca paham ini artinya tentang apa? Nek dewe kan nangis, weh temen ya Allah. Jeremy kita ngasih 10 rampung lebih dene bagus banget. Wis lah ya. Ya capek saya jam 10 ini. Sampai rumah saya jam 11, tata-tata mapan-mapan jam 12. Sampai merem wis caur. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah itu ya sedikit lah saya sampaikan. Intinya kita sering memperingati. Ini kan peringatan nuzul terus. Saya sering sindir. Nuzul Al-Quran dari Lauh Mahfud ke
ke langit dunia, dari langit dunia dibawa Jibril ke Nabi Muhammad, semuanya sudah tahu dan sudah terbukti dalam sejarah. Peringatannya jangan berhenti di situ. Peringatannya itu harus lebih mendalam, bagaimana nuzulnya Al-Quran dari Nabi Muhammad ke dalam dada kita menuju pengamalan sehari-hari. Itu yang namanya nuzul. Kalau hanya nuzul-nuzul kayak gini tok mawis, kape ngerti. Pernahkah kita memperingati kapan Al-Quran nuzul dalam dada kita? Kapan Al-Quran nuzul dalam setiap ucapan dan perbuatan kita? Kue nuzul Al-Quran sing temenan kue tema tau ngarep. Tapi aja nyong mang pian kok blenger nyong pan. Nggih. Saya kira itu, mohon maaf, kayak saya memang kalau ceramah begini ngapunten, bukan berarti sok pinter, memang menjenengan orang ngantuk. Nggih betul. Terbukti mandal orang ngantuk, Mbok. Soalnya kayak ngaji apa ngomai gitu ya. Saya nggak ngomai, memang namanya pengajiannya kadang berapi-api, kadang rendah. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya disuruh doa aja nyong. Bukan begitu. Nyong isin nama ke dosanya, Mas. Jadi nek sing donga kowe sing cepet kabul kowe sing wis tua, karena wis pedhek harus gawe urip lho. Ya, Sulaiman wis tua, kowe wis pedhek ya. Nyong sing nom lah. Wis ada dosanya ya. Bagi-bagi tugas ya. Hah? Apa saya aja ini? Nyong ya. Saya menang ya. Baik, saya kira itu. Aku lakukan ada wastaghfirullah rabbana farhamna bima 'allamtana. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا وذرياتنا وتبنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم